Shalom semuanya, selamat datang di HOTK Online Session minggu ini. Saya bersyukur karena hari Jumat ini kita masih bisa bertemu, masih bisa berkumpul di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya semuanya masih sehat, semuanya masih bersemangat, masih bersukacita. Minggu ini sebelum mendengarkan pengajaran dari Bu Gloria, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan satu lagu yang luar biasa. Judulnya Layaklah Segala Bangsa, ini lagu yang udah lama sekali. Lagu ini mengingatkan kita terus bahwa kondisi apapun, keadaan seperti apapun, kita tetap punya Tuhan yang berkuasa, yang bertahta, yang pegang kendali atas seluruh alam semesta ini. So itu adalah alasan yang kuat untuk kita bisa tetap bersukacita, alasan kuat untuk kita bisa tetap punya pengharapan. Walaupun kondisi yang kita lihat sekarang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tidak yang seperti kita bayangkan, tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan kita tetap pegang kendali, tetap bertahta. Amin. Saya undang semuanya untuk sama-sama menyembah Tuhan bersama-sama kami untuk memuji memuliakan Tuhan dengan lagu ini. Mari kita tinggikan Dia dengan lagu Layaklah Segala Bangsa. Kami datang saat ini Tuhan, memuji-Mu dan menyembah-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk terima puji dan sembah kami. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, hanya kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami sungguh mau percaya bahwa apapun yang terjadi pada kami saat ini, Engkau masih ada di tahta. Amen. Dan Engkau mengaturkan semuanya untuk kebaikan bagi setiap kami yang percaya padamu. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu, karena Engkau baik. Kami mau percaya hati-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami muliakan.
layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, hanya Kau layak disembah. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Apa kabar? Sudah 3 minggu ya kita bertemu lewat streaming seperti ini. Bagaimana semuanya? Saya berharap tetap sehat-sehat dan tetap semangat ya. Masih bersemangat untuk belajar kitab Wahyu? Saya kadang-kadang heran dengan banyak orang yang kepingin tahu sungguh-sungguh masa depan saya tuh kayak apa, pengen tahu nanti yang terjadi di masa depan seperti apa. Tetapi ketika mempelajari kitab Wahyu, bosen katanya. Nah, orang yang macam ini akan ditangkap biasanya oleh para cenayang yang bisa katanya bisa memprediksi masa depan, yang tahu tentang masa depan, padahal nggak sungguh-sungguh tahu. Harusnya ketika kita kepingin mengerti masa depan, kita sungguh-sungguh excited belajar tentang kitab Wahyu. Saya berharap nanti setelah pengajaran kitab Wahyu ini selesai, kita bisa tetap membicarakan tentang sesuatu yang related, mungkin tentang ekonomi, tentang banyak hal yang akan terjadi di akhir zaman ini dan bagaimana kita harus menyikapinya. Ya, sekarang sebelum semuanya kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini kami masih bisa bertemu walaupun lewat streaming saja Tuhan. Tetapi ini tidak mengurangi semangat kami untuk sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami masih bersama-sama keluarga kami boleh mempelajari kitab Wahyu. Tuhan, Engkau yang membersihkan pikiran kami, Engkau yang membersihkan hati kami, Engkau yang menguduskan juga tempat di mana firman ini akan ditaburkan dan tempat kami mendengarkan firman ini di rumah kami masing-masing. Biar ketika firman ini ditaburkan Tuhan, tidak ada kesempatan bagi si jahat untuk mencurinya. Tetapi biar Tuhan firman ini boleh sungguh-sungguh kami terima, kami pahami dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga boleh bertumbuh subur, berakar dalam kehidupan kami. Dan kami ketika kami memahaminya, kami boleh bersegera menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi pribadi-pribadi seperti yang Engkau mau. Di dalam satu nama yang menggenggam hari depan kami, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Mari semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, judul sesi malam hari ini saya berikan judul The Winner. Ya, dari sejak awal pembahasan kitab Wahyu, saya sudah berkata, semoga Bapak Ibu dan anak-anak masih ingat ya. Saya berkata bahwa Wahyu itu bukanlah tentang setan, bukan juga tentang nabi palsu, bukan tentang antikris dan lain-lainnya. Melainkan tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Ingat ya. Nah, semoga juga Anda juga ingat apa yang saya katakan bahwa dengan mempelajari kitab Wahyu ini harusnya membuat kita justru semakin mengenal Yesus Tuhan kita. Karena itu yang terpenting sebetulnya, ya. Mengenal Yesus, kalau kita sungguh paham Yesus yang asli itu seperti apa, gitu ya. Kita juga paham apa yang disukainya, apa yang dibencinya, dan lalu kita mau bersegera melakukannya day by day. Sehingga lama-lama kita makin kenal dan kita juga makin cinta kepada Tuhan kita ini. Saya percaya kita tidak akan tertipu oleh yang palsu. Ingat ya,
Jumat lalu kita sudah belajar tentang bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya dalam menghadapi COVID-19 ya. Dan kita semua sudah tahu juga bahwa kita harus memilih untuk menang ya, memilih untuk menang. Alasannya sederhana saja, yaitu karena Tuhan Yesus juga tidak pernah menciptakan dan memanggil kita untuk kalah. Ya, tapi sejak awal mula Dia ciptakan kita untuk menang, bahkan lebih dari pemenang. Saya harap Anda ingat apa yang kita bicarakan Jumat lalu. Dan saya berharap pemahaman-pemahaman dasar yang seperti ini selalu harus kita ingat Bapak Ibu dan anak-anak ya. Karena kalau dasar-dasar yang seperti ini kita lupakan, kita nggak bisa maju-maju gitu dalam melangkah bersama Tuhan Yesus di dunia ini. Kenapa begitu? Karena tiap kali ada masalah terjadi di sekitar kita dan menurut saya kita nggak perlu cari masalah saja, masalah selalu akan datang dalam hidup ini ya. Nah setiap kali masalah datang, kalau yang dasar ini belum sungguh-sungguh kita pahami ya dengan benar, pasti kita akan bingung, labil, limbung gitu ya. Tapi kalau yang dasar ini kuat berakar di dalam hidup kita, dalam diri kita, ada masalah datang, kita tahu apa yang kita harus perbuat dan kita harus memilih untuk menang. Yes, karena Tuhan menciptakan kita untuk menang dan dan Dia juga memperlengkapi kita gitu. Ya, untuk kita itu bisa menang. Dia juga sudah menang, dianya sendiri sudah menang terhadap kuasa setan dan selalu mau menolong Anda dan saya, kita semua yang mau menang bersama Dia. Amin. Ya, jadi saya ingin kebenaran dasar ini nancep gitu di hati kita. Jangan sampai kita lupakan. Nah hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kitab Wahyu seperti janji saya. Tetapi bukan menurut urutan pasalnya kan ya, kita janjinya begitu ya. Tapi berdasarkan tokoh-tokoh pentingnya dalam kitab Wahyu ini. Yang nanti berkaitan, kalau setiap kali ada kaitannya dengan satu peristiwa, saya akan ajak untuk melihat peristiwanya. Tetapi kita fokusnya bukan pada peristiwanya tapi pada tokohnya ya. Dan bukan kebetulan Bapak Ibu dan anak-anak kalau setelah kita tahu tentang the dragon, lalu the beast out of the sea, lalu the beast from the earth. Memang kita harus membicarakan tokoh utama dari kitab Wahyu. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya, dan saya memberi judul sesi kita malam hari ini seperti tadi saya sudah katakan The Winner atau Sang Pemenang. Dan ini keren banget Bapak Ibu dan anak-anak. Kenapa keren? Karena setelah sesi-sesi yang membuat hati kita mungkin campur aduk ya antara ngeri, marah, takut, tapi juga mungkin karena kita membayangkan betapa dahsyatnya ya dan sadisnya ya siksaan di masa tribulation yang dibuat oleh sang antikristus dan nabi palsunya. Yang semuanya itu diorkestrasikan saya waktu itu bilang oleh satu tokoh behind the scene semuanya ini. Yaitu setan atau iblis atau diabolos ini ya. Sosok jahat yang ada di belakang layar, musuh bebuyutan dari Tuhan Yesus ya. Tapi selalu di ujungnya tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak Bapak Ibu dan anak-anak. Pastilah pemenangnya bukanlah si diabolos ini. Ya, the winner is always Jesus Christ. Siapa bilang amin. Ya, Wahyu 19 dibuka dengan sebuah narasi yang sangat indah buat saya. Kenapa demikian? Karena ini sekali lagi menunjukkan bahwa segala sesuatu yang akan terjadi di bumi ini selalu sudah terjadi lebih dahulu di surga. Ya, saya ulangin. Segala sesuatu yang akan terjadi di bumi ini sebetulnya sudah terjadi lebih dulu di surga. Makanya doa Bapak kami kan berkata, jadilah padaku di bumi seperti di dalam surga. Nah seperti sebetulnya kalau boleh dikasih kurung, seperti yang sudah terjadi di dalam surga. Ya sudah ada dulu di surga. Nah mungkin banyak dari Anda yang belum paham apa yang saya maksud, nggak apa-apa. Mari kita baca dulu saja, nggak usah dari ayat 1-nya sampai 9, tapi dari 6 sampai 9 saja dari Wahyu 19. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia.
Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ada dalam tanda kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, ini narasi yang ajaib sekali. Kata haleluya itu berasal dari bahasa Ibrani haleluyah atau halelujah. Dan terdiri dari dua kata, halelu dan yah. Halelu itu merupakan bentuk jamak dari kata bahasa Ibrani itu bahasa yang mengenal jamak dan tunggal gitu ya dalam dalam apa kata-katanya. Halelu itu bentuk jamak dari kata halal. Halal yang L-nya di tengah dua, halal gitu ya. Halal dalam bahasa Ibrani itu berarti menyembah atau berterima kasih. Atau bersorak yang dalam artian tuh menyembah Tuhan. Bersoraknya bukan sorak-sorak aja begitu tapi bersorak yang memuji Tuhan gitu ya. Nah sedangkan Yah di dalam bahasa Ibrani pastinya kita tahu artinya Tuhan. Itu merupakan kependekan dari kata Yahweh atau YHWH ya. Jadi kalau secara sederhana kata haleluya itu artinya terpujilah Yahweh, terpujilah Tuhan. Jadi kalau orang Indonesia berkata haleluya puji Tuhan, itu sebetulnya hanya mengulang saja gitu. Karena haleluya juga artinya puji Tuhan. Ya memuji Tuhan. Jadi kalau haleluya puji Tuhan itu berarti pengulangan saja ya. Nah di ayat tadi dikatakan bahwa Yohanes melihat melihat suara himpunan besar orang banyak. Orang banyak di sini adalah sebetulnya para malaikat yang ada di surga. Yang berkata atau bernyanyi haleluya, puji Tuhan. Nah apa alasannya? Kok sampai malaikat ini bersorak-sorai dan menyanyi yang berkata haleluya, pujilah Tuhan begitu. Kenapa? Pasti ada alasannya. Dikatakan di bawahnya karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Nah Bapak Ibu dan anak-anak, seperti kita ketahui bahwa di sorga Tuhan Yesus itu kan memang dari sononya, memang sudah raja. Ya kan seperti itu. Tapi apa yang membuat para malaikat ini tiba-tiba bersorak-sorai gitu. Bersorak-sorai dan menyanyi haleluya dengan sukacita pastinya. Karena mereka sudah melihat lebih dahulu bahwa Tuhan Yesus akan segera menjadi raja di bumi. Ya, dan itu mereka sudah lihat di surga itu sudah melihat gitu. Bukan masalah Yesus yang memang sudah raja di atas segala raja di surga gitu. Yang Yesus memang raja di surga. Tapi di bumi kan sampai dengan hari ini belum. Nah tapi Wahyu 19 yang dilihat oleh Yohanes ini menunjukkan bahwa malaikat ini sudah melihat bahwa Yesus itu akan segera menjadi raja di bumi, di dunia ini. Dan supaya Anda semua lebih jelas yang saya maksud adalah bahwa peristiwa Yesus maksudnya gini, peristiwa Yesus yang akan menjadi raja di bumi ini sudah lebih dahulu terjadi dan sudah dirayakan di surga. Paham ya sampai di sini ya. Makanya firmannya berkata, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Tapi di buminya belum. Cuman para malaikat sudah melihat itu terjadi dulu di sorga. Paham ya? Saya harap Anda semuanya paham di sini. Lalu ayat 7-nya berkata, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya atau para mempelainya telah siap sedia dikatakan di sini. Anda bisa mengerti siapa para mempelainya ini. Para mempelainya ini adalah orang-orang kudus dari zaman perjanjian lama, dari zaman perjanjian baru dan jangan lupa orang-orang yang menjadi martir selama masa tribulasi. Tuhan itu menunggu sampai jumlahnya itu genap. Ya. Nah, ingat saya selalu mengatakan kan pada Anda semua bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menghitung. Untuk Tuhan itu sah secara legalnya di alam roh. Menjatuhkan hukuman kepada setan dan kroni-kroninya. Tuhan itu sabar menunggu. Sampai kejahatan setan yang diwujudkan dipersonifikasikan dalam bentuk, dalam wujudnya antikristus dan sang nabi palsunya. Itu full gitu, genap. Ya ingat ya. Nah jadi Tuhan menurut saya menunggu sampai di ujung dari masa tribulasi ini.
Ya, di ujungnya sampai para martir yang mati di masa tribulation itu jumlahnya tuh genap. Ya jumlahnya genap. Dan itu siapa yang tahu? Hanya Tuhan sendiri yang tahu ya. Berapanya itu hanya Tuhan yang tahu. Maka itu artinya pengantinnya telah siap sedia. Dan hari perkawinan anak dombanya telah tiba. Ya. Nah, tapi ini juga sekaligus menandai bahwa kalau itu sudah siap, perkawinan anak domba sudah siap, mempelai pengantinnya sudah siap, ya. Artinya juga bahwa hukuman Allah atas antikristus dan nabi palsunya akan segera juga dijatuhkan. Ya, saya mau ingatkan Anda waktu itu kalau Anda ingat di Wahyu pasal 6 kita belajar ini. Coba Anda siapkan Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 ya. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 kita mau baca supaya Anda semua ingat. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah. Ada apa di bawah mezbah? Ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, kesaksian tentang iman mereka kepada Yesus ya. Dan mereka ini yang di bawah mezbah ini berseru dengan suara nyaring, katanya gini, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ya. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya. Nah, ingat ya Bapak, Ibu dan anak-anak, ingat kan yang perikop ini Wahyu 6 ini. Ada jumlah yang genap. The full number, the completed number yang Tuhan hitung, Tuhan tunggu. Tunggunya bukan diem, Tuhan tunggu itu ngitung gitu istilahnya. Yang itu secara alam roh hanya Tuhan sendiri yang tahu. Tapi pastinya adalah suatu jumlah yang sempurna yang membuat setan itu menurut saya akan speechless gitu. Akan speechless istilah saya untuk nggak bisa apa-apa. Karena dia tahu dan Tuhan pun tahu yang namanya batas itu. Ya secara dari alam rohnya. Kita mungkin tidak tahu. Manusia nggak tahu. Hanya saja bukan setan namanya. Kalau mau taat. Sudah tahu pun dia justru makin menggila gitu jahatnya. Nah makanya kita jangan seperti itu Bapak Ibu dan anak-anak. Kalau Tuhan ingatkan kita tentang satu dosa yang kita belum bereskan. Mari kita bersegera. Jangan sampai tunggu-tunggu sampai hitungan Tuhan itu genap dan akhirnya murkanya turun. Kalau kayak begitu kita kayak setan. Ya. Nah, orang kudus para martir yang meninggal karena iman mereka dan kesaksian mereka sejak zaman perjanjian lama ini diminta oleh Tuhan untuk ngapain? Nunggu gitu ya, untuk tunggu, untuk sabar. Kan dikatakan sedikit waktu lagi tapi ya kan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari di hadapannya Tuhan ya. Dikatanya sebentar lagi gitu ya, sesaat lagi. Menunggu karena Tuhan yang maha tahu ini sudah tahu. Masih akan ada jumlah tertentu dari martir-martir lain di masa tribulasi yang akan nyusul gitu. Yang akan nyusul dengan mereka dan sama-sama nantinya akan diberi jubah putih. Ya. Dan saya bilang Wahyu 19 ini adalah narasi yang indah. Kenapa begitu? Karena begitu selesai di ayat 9 tadi, ya. Begitu selesai celebrationnya yang di surga kan, yang haleluya itu ya. Yohanes sampai begitu takjub kan, Yohanes sampai tersungkur mau menyembah malaikat dan malaikat bilang jangan, kamu jangan nyembah aku karena aku juga sama juga ciptaan gitu ya. Nah setelah semuanya itu Bapak Ibu dan anak-anak, langsung pemandangan yang pastinya lebih spektakuler lagi langsung akan terjadi, langsung akan menyusul. Mari kita lihat mulai ayat 11 sampai 16 dari Wahyu 19. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukannya di surga mengikuti dia.
Mereka menunggang kuda putih, jadi pakai kuda putih juga pasukannya ya, dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Siapa namanya? Yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Wow. The glorious appearing ini Bapak Ibu dan anak-anak sungguh-sungguh benar-benar saya rindukan amat sangat. Ya, dengan segenap jiwa, raga dan roh saya. Semoga demikian juga dengan Bapak Ibu dan anak-anak semuanya ya. Bayangkan, Anda bisa bayangkan enggak sorga itu terbuka ya. Sorga terbuka aja tuh pasti udah wow banget menurut saya. Sorga terbuka dan tiba-tiba muncul kuda putih yang gagah perkasa. Dan yang duduk di atasnya adalah Tuhan kita. Matanya bagaikan nyala api ya, dan dia memakai banyak mahkota. Ini sebetulnya melambangkan bahwa dia itu adalah raja dari segala raja yang ada di bumi. Ya, dan yang paling keren menurut saya adalah jubah yang dikenakannya. Banyak orang yang nggak sungguh-sungguh membaca kitab Wahyu, kalau disuruh gambar atau suruh membuat gambarannya lah, pokoknya begitu ya. Mungkin akan menggambarkan Yesus ini naik kudanya, kan kudanya putih bersih. Lalu pasukannya semuanya juga naik kuda putih bersih pakai kain lenan putih. Yang berkilau-kilau putih bersih pokoknya. Jadi banyak orang yang tidak sungguh baca kitab Wahyu akan menggambarkan bahwa jubahnya Yesus juga putih bersih. Salah padahal. Firman mengatakan dia dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Saya percaya jubah Yesus warnanya merah darah. Menurut saya ya. Karena itulah apa? Itulah meterainya yang sah untuk dia menghakimi dunia ini. Sebab dengan darahnya lah dia sudah menebus orang-orang yang mau percaya kepadanya. Anda dan saya milik kepunyaannya. Ya, saya menemukan gambar seperti ini kalau Anda lihat di di kiri ini gambar seperti ini yang menurut saya cukup mewakili penggambaran tersebut. Ya, bisa keluarin di layar. Saya kalau biasanya soalnya saya menemukan gambar Yesus yang naik kuda seperti itu, satu biasanya jubahnya putih. Terus yang kedua biasanya masih kelihatan nih mata, hidung gitu mulut. Tapi gambar ini ajaib karena nggak kelihatan, mata, hidung semuanya nggak kelihatan, hanya kelihatan sinar dari wajahnya. Karena saya berpikir ya dari matanya yang seperti nyala api itu akan membuat yang lain nggak kelihatan. Ya hanya bersinar-sinar berkilau-kilau sampai mahkota yang banyak itu pun tidak kelihatan. Ya, saat Yesus datang untuk yang kedua kalinya dan ini bagus gambarnya karena ada pasukan dari yang berkuda putih itu banyak banget, bagus banget ya. Saat nanti Yesus datang yang kedua kalinya di akhir masa tribulasi akan disambut dengan peperangan Harmagedon. Tetapi itu tidak akan sebanding. Tidak akan sebanding. Jangankan bangsa-bangsa. Antikristus pun akan bertekuk lutut. Akan dibuat bertekuk lutut. Nanti kita akan lihat secara detail ya. Saya udah gak sabar tapi kita harus sabar ya. Tapi sebelum sampai pada detail-detail dari kedatangannya yang kedua ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Bahwa dengan mempelajari kitab Wahyu ini, seharusnya kita lebih mengenal siapa Tuhan kita itu, Tuhan yang kita sembah itu dari segala sisinya. Ya dari semua sisinya. Karena menurut saya banyak orang hanya mengenal satu sisi saja dari Tuhan kita ini. Yaitu sisi maha kasih dan maha pengampunnya. Dan karena hanya kenal satu sisi ini, maka banyak orang menganggap enteng. Mengabaikan gitu, peringatan-peringatan yang Tuhan sudah berikan dari awal mula. Dari awal mula. Dan di ujungnya nanti orang-orang ini menurut saya akan syok, sangat syok. Mendapati bahwa Tuhan Yesus adalah juga Tuhan yang maha adil. Ya, yang apa artinya maha adil? Yang tidak pernah membiarkan yang namanya dosa, yang namanya kejahatan itu terus merajalela tanpa hukuman. Mungkin ya. Dan kalau sampai cawan murkanya itu sudah penuh, sudah genap, sudah full. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghentikan. Tetapi sekaligus juga tidak akan dapat tahan terhadap hukuman yang akan Tuhan berikan.
Ya, justru karena kasih karunia-Nya yang berlimpah dan panjang sabarnya yang luar biasa, orang berpikir panjang sabarnya nggak terbatas. Luar biasa betul, tapi bukan tak terbatas. Ya, banyak orang lupa akan kemahaadilan Tuhan ini. Mungkin kalau saya boleh kasih ilustrasi yang walaupun mungkin nggak bisa exactly sama ya seperti itu. Tapi mungkin penggambarannya seperti gini deh. Kalau untuk anak-anak muda mungkin bisa lebih mudah membayangkan gini. Mungkin seorang dosen di awal semester gitu. Dia sudah memberi pengumuman kepada semua mahasiswanya agar nanti ya mengumpulkan tugas pada bulan Juni gitu ya. Sebelum bulan Juni. Jadi berarti akhir Mei ya, akhir Mei. Jadi para mahasiswanya itu punya waktu more or less 5 bulan kan, ya 5 bulan. Dari bulan Januari sampai bulan akhir Mei ya. Dan dosen ini berkata tidak akan ada perpanjangan waktu, tidak akan ada perpanjangan waktu. Nah di bulan Februari ada sekitar 50 mahasiswanya yang bersegera ngumpulin tugas gitu, ngumpulin tugas. Di bulan 50, di bulan Maret datang lagi 20 lagi mahasiswanya ngumpulkan tugas. Tapi tunggu sampai akhir April hanya ada 10 orang siswanya lagi yang ngumpulkan tugas. Sedangkan 20 orang lainnya itu datang tapi nggak bawa tugasnya dan berkata begini, kami itu belum siap ngumpulin karena alasannya macam-macam lah ya 1001 alasan. Dan dosen ini berkata, oke nggak apa-apa, kan masih ada 1 bulan lagi. Nggak apa-apa walaupun ini udah deket-deket final ya kan, deket-deket dari deadline-nya gitu ya. Nggak apa-apa, saya masih tunggu sampai dengan akhir Mei, setelah itu final. Dan dosen ini berkata, kalau kalian di akhir Mei tidak memberikan tugas itu, tidak mengumpulkan tugas itu, saya akan beri kalian nilai E. Yang mahasiswa tahu alias nggak lulus kalau E itu ya. Tapi apa yang terjadi? Sampai akhir Mei hanya 10 orang lagi yang akhirnya datang dan menyerahkan tugas. Udah mepet nih, udah deadline hanya 10 orang. Di mana yang 10 orang lagi? Enggak pernah muncul. Enggak ada kabar beritanya. Maka tibalah hari pengumuman kelulusan. Dan benar, dosen ini memberi nilai E kepada 10 orang siswa yang enggak ngumpulin dan sudah menyepelekan permintaan dan peringatan dari dosen ini. Apa tanggapan ke-10 mahasiswa yang mendapat nilai E ini? Mereka marah-marah, mereka memaki-maki dosen ini, mereka mengatai dosen ini sebagai tidak berperi kemanusiaan, nggak punya tenggang rasa bahwa bayar uang kuliah itu mahal, sekarang mereka harus ngulang lagi 1 semester. Ada yang berkata bahwa dasar dosen nggak punya belas kasihan, sok kuasa, nggak adil. Dosen ini hanya tersenyum mendengar semua itu. Dan dosen ini berkata, kalian menginginkan keadilan? Inilah keadilan itu, nilai E untuk kalian. Dan Anda semualah yang bisa menilai, apakah benar dosen itu tidak adil ataukah justru dosen itu sangat adil. Ya, begitu pula lah menurut saya pastinya nanti yang akan terjadi. Orang-orang yang hari ini menyepelekan Tuhan akan nantinya itu berteriak begitu ketakutan saat Yesus muncul di awan-awan dengan kuda putihnya, dengan mengenakan jubah merah darah, dengan matanya yang seperti nyala api, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam untuk memukul dan menghakimi segala bangsa yang selama masa kesabarannya dan kerahimannya tidak pernah mau berbalik dan bertobat. Itulah keadilan yang maha adil. Untuk siapa? Untuk semua orang kudus yang ikut datang dengan jubah lenan putih ini. Ya, yang mereka sudah bertahan sampai kesudahannya. Mereka mempertahankan imannya. Adil. Ya, yang mengiringi kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya dengan menjejakkan kakinya di muka bumi ini. Sekarang kita akan melihat secara lebih detail beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kedatangannya yang kedua kalinya ini. Yang pertama, prioritas kedatangannya kembali. Mari kita lihat. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Orang Kristiani mungkin kalau menurut saya hampir semuanya, kalau saya nggak boleh bilang semuanya, kecuali yang kebangetan. Ya menurut saya semuanya lah. Sangat familiar dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya di Bethlehem. Ya, tapi mungkin akan banyak yang heran saat mengetahui bahwa firman Tuhan tentang kedatangannya yang kedua ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan firman-firman tentang kedatangannya yang pertama. Nubuatan-nubuatan dalam firman Tuhan untuk kedatangannya yang pertama itu lebih sedikit dibandingkan dengan nubuatan dan firman Tuhan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini. Ya, saya mau tunjukkan seberapa banyaknya gitu firman-firman untuk kedatangannya yang kedua kali. Di perjanjian lama kedatangan yang kedua kalinya ini dibicarakan tidak kurang di dalam 17 kitab. Di perjanjian lama. Di perjanjian baru itu membicarakannya dalam 23 dari 27 kitab di perjanjian baru. 7 dari setiap 10 bab dalam perjanjian baru itu menyinggung tentang kedatangannya kembali. Dengan kata lain, 1 dari setiap 30 ayat dalam perjanjian baru membicarakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini. Wow. Bahkan di dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, 2 kitab pertama yang ditulis Paulus untuk gereja mula-mula ya. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini diajarkan di setiap babnya. Jadi kalau Anda yang tertarik dan ingin mempelajari tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Anda bisa mempelajari 1 dan 2 Tesalonika. Itu komplit, lengkap ya di situ. Dan ini yang paling ajaib. Tuhan Yesus sendiri membicarakan tentang kedatangan dirinya yang kedua kalinya itu 21 kali. 21 kali. Yesus sendiri. Ya. Fakta bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini demikian menonjol di dalam Alkitab mengindikasikan kepada kita menurut saya bahwa peristiwa ini penting bagi Allah. Bahkan amat penting bagi Allah. Dan seharusnya juga amat penting bagi Anda dan saya yang mengaku sebagai anak-anaknya. Amin. Ya, harusnya gereja akhir zaman itu gereja kita saat ini Bapak Ibu dan anak-anak. Ya, yang sungguh Alkitabiah. Harusnya gereja akhir zaman, gereja-gereja kita saat ini yang sungguh-sungguh Alkitabiah. Pasti nggak akan enggak gitu, nggak bisa enggak gitu. Harus membicarakan kedatangannya yang kedua kali ini. Ya, bukan berarti nggak boleh membicarakan kedatangan yang pertama. Kedatangan yang pertama otomatis akan dibicarakan setiap hari Natal. Ya, tetapi banyak yang belum membicarakan kedatangannya yang kedua kali ini di mimbar-mimbar gereja. Sebetulnya harusnya ini harus dibicarakan. Ya, dengan satu tujuan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan umat akan sesuatu yang bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berulang kali sampai 21 kali ngomongin. Membicarakannya. Ya, sebelum masuk ke poin yang kedua saya ingin menunjukkan kepada Anda semua bagan yang saya sudah siapkan. Supaya Anda sungguh paham beda kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya, Anda boleh lihat di bagannya. Yang di sebelah kiri itu kedatangan yang pertama kalinya. Yang sebelah kanan itu kedatangan yang kedua kalinya. Ya, kedatangan yang pertama kalinya lahir tidak kelihatan. Nanti ayatnya saya sudah cantumkan. Kedatangan yang kedua terlihat oleh setiap mata. Kedatangan yang pertama dibungkus dalam kain lampin. Kedatangan yang kedua mengenakan jubah kerajaan yang dicelup dalam darah. Kedatangan yang pertama kalinya dikelilingi oleh ternak. Domba, ada kuda, mungkin ada onta gitu ya. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya disertai oleh tentara surga. Ya. Kedatangan yang pertama kalinya pintu penginapan tertutup buat dia. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya pintu surga akan terbuka. Kedatangan yang pertama kalinya dia memiliki suara bayi yang baru lahir. Ya, saya percaya Yesus lahir tidak langsung berkata shalom, enggak mungkin. Ya pasti nangis seperti bayi pada umumnya. Tetapi kedatangannya yang kedua kalinya tadi kita baca memiliki suara bagaikan desau air bah. Dan terakhir kedatangan yang pertama kalinya disebut anak domba yang membawa keselamatan. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya adalah singa yang membawa penghakiman. Ya, sengaja saya taruh patung singa, ya melambangkan singa dari Yehuda. Singa
yang membawa penghakiman. Ya, semoga nanti sambil berjalan kita akan menjadi lebih jelas ya detail-detailnya ini. Jadi yang pertama kali tadi kita sudah tahu ya prioritas kedatangannya. Yang kedua ramalan tentang kedatangannya kembali. Mari kita akan lihat ramalannya kayak apa. Ibrani 9, 27, 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Walaupun di dalam Ibrani 2 ayat ini tidak ada telak-telak ya kata-kata atau kalimat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tapi di ayat-ayat ini, di surat Ibrani ini sangat jelas memberi kepada kita pengertian bahwa di ayat 27 kita diberitahu bahwa kedatangan Kristus yang pertama kalinya memang untuk menanggung dosa banyak orang. Dengan wafat di kayu salib, kedatangan pertama kalinya. Tapi itu hanya satu kali akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dan ayat 28 memberitahu kita tentang kedatangannya yang kedua. Dan Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Dia akan datang kembali. Tapi kita harus ngerti. Kalau nanti dia datang kembali bukan untuk menanggung dosa manusia lagi. Bukan. Melainkan untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menanti-nantikan dia. Dan saya percaya hukuman bagi yang memberontak terhadap dia. Saya menemukan di dua terjemahan di ayat 28-nya khususnya dari ERV dan TPT, The Passion. Ya bagus, saya bacakannya dari ERV ayat 28-nya saja ya. So Christ was offered as a sacrifice one time to take away the sins of many people. And he will come a second time but not to offer himself for sin. Kita harus ngerti ini. He will come the second time to bring salvation to those who are waiting for him. Nah, salvation yang macam apa itu dibicarakan di The Passion. Yang The Passionnya ayat 28 bagus. But when we die we will be face to face with Christ, the one who experienced death once for all to bear the sins of many. And now to those who eagerly await him. Apakah Anda dan saya eagerly await him? Ya, he will appear a second time. Not to deal with sin, but to bring us the fullness of salvation. The fullness of salvation. Keselamatan yang sempurna. Hari ini Anda dan saya sudah menerima keselamatan, tapi itu belum fullness. Ya, belum fullness. Banyak masih penderitaan apa yang kita alami. Tapi ini nanti kita akan menerima the fullness of salvation. Keselamatan yang sempurna bagi kita semua yang eagerly await him. Ya, sungguh-sungguh pengen banget menantikan dia ya. Nah ada 7 bacaan firman Tuhan atau kalau saya boleh berkata begini. Ada ayat-ayat kunci ya khususnya. Ya saya kaget waktu mengetahui ini. Ternyata dari zamannya Henoh. Bapak Ibu dan anak-anak dari zaman Henoh itu di kitab Kejadian. Sampai dengan Yohanes itu di kitab Wahyu. Ya itu ternyata ada yang memberikan sekilas gambaran atau ramalan kira-kira nantinya peristiwa kedatangan Tuhan Yesus ini akan gimana gitu ya yang akan terjadi. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama Henoh di kitab Kejadian. Itu menurut kitab Henoh ini ya, menurut kitab Yudas bukan Henoh itu hidup mulai dari di kitab Kejadian itu cerita tentang Henoh. Tapi yang menuliskan ini adalah kitab Yudas ya. Menurut Yudas Henoh lah yang pertama kali meramalkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ini. Kita lihat dari kitab Yudas ayat 14-15 karena Yudas itu hanya satu pasal ya. Juga tentang mereka Henoh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya. Jadi Henoh itu sudah bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang. Dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya, bayangin dari zaman Henoh sudah dinubuatkan seperti ini dan sama terus orangnya ini dari zaman kitab Kejadian, dari zamannya Henoh hidup sampai terus nanti sampai di kitab Wahyu oleh Yohanes. Kalau kita bilang, belum tentu kayak begitu. Ya saya udah gak ngerti lagi harus ngomong apa. Ya, yang kedua Daniel, kita akan lihat Daniel 7, 13, 14.
Aku terus melihat, ini penglihatannya Daniel ya, bukan nubuatan, ini penglihatan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia, seorang seperti anak manusia kita tahu. Yesus pastinya. Datanglah ia kepada yang lanjut usia. Itu, yang lanjut usia ini Allah Bapa, ya. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Allah Bapa yang kasih. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya. Sekarang yang ketiga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini meramalkan pertempuran panjang final antara Kristus dengan sang antikristus. Ya, pada akhir masa tribulasi. Kita lihat Zakaria 14 ayat 3 sampai 4. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Ini Zakaria sudah menubuatkan. Seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem Timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi akan ke selatan. Itu sudah diramalkan. Nanti kita lihat. Yang keempat yang lebih ajaib lagi dalam percakapannya dengan para muridnya di Bukit Zaitun. Yesus menggambarkan tanda-tanda yang akan mendahului kedatangannya yang kedua kalinya. Mari kita lihat. Dari Matius 24 ayat 27 lalu melompat ke ayat 29 sampai 31. Kita akan lihat ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Tadi sama ya. Zakaria juga ngomong gitu ya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia. Tapi ini Yesus yang ngomong. Lalu ayat 29-nya. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Tribulation. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saya berpikir penggambaran yang Yesus sendiri berikan ini kepada murid-muridnya. Ini ngobrol loh di Bukit Zaitun waktu itu ya. Menurut saya pasti akan terjadi exactly. Persis seperti yang ia katakan. Kenapa Bu Glory? Ya karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Ya gak mungkin gak akan terjadi Bapak Ibu dan anak-anak. Dan sekali lagi harusnya kita semua mengajarkan hal ini kepada orang-orang yang kita layani khususnya. Pada jemaat kita kalau Anda kebetulan mendengarkan ini dan Anda adalah hamba Tuhan yang punya jemaat. Supaya orang ajarkan ini. Kedatangan yang kedua kalinya. Walaupun kayaknya agak, karena kedatangan yang kedua kalinya harus bagaimanapun harus membicarakan tentang tribulation. Tentang antikristus, tentang nabi palsu, tentang Satan. The dragon itu nggak bisa kalau mau membicarakan yang kedua kalinya. Dan banyak hamba Tuhan menghindari ini. Karena apa? Nggak suka. Ini kan topik bukan tentang kemakmuran, bukan tentang berkat. Ini nggak suka. Tapi harusnya gitu ya kan. Supaya orang-orang di bawah penggembalaan Anda itu tidak menjadi domba-domba yang tidak siap sedia. Dan hanya Tuhan tahu Tuhan Yesus dari satu sisinya saja dan menyepelekan sisi kemahaadilannya. Ya. Semoga Anda mendengar ini dan bersegera. Yang kelima, para malaikatnya. Ya, kita lihat para malaikat ikut ngabarkan enggak tentang kedatangannya yang kedua. Ya kan tadi itu manusia semua. Sekarang kita lihat para malaikat. Setelah Yesus naik ke surga, ya kan, malaikat itu langsung berbicara kepada murid-muridnya Tuhan. Memberikan janji tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Coba kita lihat Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, malaikat maksudnya ya, ini malaikat berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit, ya menatap ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Kan Yesusnya baru take off gitu kan ya kan gitu. Nah semua kan terkesima gitu, terpesona. Lalu malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama.
seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Ya, nah sekarang yang keenam, ini rasul besarnya Yesus, Rasul Paulus. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Tesalonika, Paulus menggambarkan seperti apa nantinya hari penghakiman itu. Kita lihat 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Jadi ini untuk memberikan kelegaan loh. Kalau hari ini Anda merasa tertindas, Anda merasa terzolimi, Anda merasa kok kekuatan jahat kok didiemin aja gitu ya. Nah ini untuk Anda, untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus. Hati-hati Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ya, dan yang terakhir adalah dari Yohanes. Ya, dari poin-poin ini yang ketujuh adalah Yohanes. Dalam kitab Wahyu Yohanes menggambarkan penglihatan tentang kedatangan kembali Kristus sebagai berikut. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Jadi bukan hanya kalau rapture, saya bilang kan, kalau rapture yang melihat, yang ngerti hanya orang-orang yang di rapture. Dan itu sebagian saja, sebagian kecil dari dunia ini. Tapi kalau ini nanti setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Yang mengkhianati dia, yang memberontak terhadap dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, jadi Yohanes itu menyangatkan. Ya, setuju gitu katanya. Ya, saya percaya bukan kebetulan kalau ada 7 tokoh tadi, ya kan, mulai dari Henos sampai dengan Yohanes, termasuk Yesus sendiri yang meramalkan dan menggambarkan tentang kedatangan Kristus ke muka bumi ini. Kelak saat waktunya sudah genap, di akhir masa tribulasi. Bapak, Ibu dan anak-anak, terlalu naif kalau kita masih tidak percaya. Terlalu naif kalau kita masih tidak mau mengajarkannya. Hanya karena merasa ini adalah topik yang mengerikan. Atau bahkan kita berkata, kan belum pasti atau kurang jelas. Saya sedih banget sejujurnya. Kenapa begitu? Karena sebetulnya setiap minggu kita yang Katolik maupun yang Kristen, setiap minggu kita mengucapkan syahadat, betul? Yang berkata apa syahadatnya? Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, ya kan, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara. Yang menderita sengsara, lalu bangkit dari antara orang mati, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Apa itu artinya? Berarti dia akan datang dari sisinya Allah Bapa, dari surga. Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk mengadili orang hidup dan mati. Baru kita berkata aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya, seperti itu. Jadi di dalam syahadat kita pun setiap minggu sebetulnya kita mempercayai. Kita mengatakan bahwa kita percaya, itu syahadat iman kita. Bahwa kita percaya bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kenapa tidak diajarkan? Ya, mengapa tidak mau kita sungguh-sungguh membahasnya dalam komsel-komsel kita, di dalam mimbar-mimbar khotbah kita, ya. Sekarang kita akan masuk poin selanjutnya dari beberapa yang perlu kita ketahui tentang kedatangannya yang kembali, yaitu tentang tempat kedatangannya kembali, ya. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Tadi kita sudah baca ya, setengah dari bukit itu bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Sementara kita tidak bisa mengetahui kapan kedatangannya, kan tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang bisa tahu, tapi kita bisa tahu dengan pasti di mana kedatangannya itu nantinya akan terjadi. Ya.
Tapi yang kita harus juga sadari dan tidak perlu heran adalah walaupun sudah sekian banyaknya bukti tentang di mana dia akan datang, seperti apa nanti kedatangannya, masih juga akan ada orang-orang yang tidak percaya. Jadi jangan heran dan bahkan akan mencemooh hal ini. Kenapa enggak perlu heran? Karena firman sudah mengatakannya. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi tetap akan ada yang nggak percaya karena memang sudah dinubuatkan. Namun apapun yang dikatakan oleh para pencemooh itu Bapak Ibu dan anak-anak, kita jangan pernah goyah. Ya jangan pernah goyah. Karena kedatangannya yang kedua kalinya itu pasti akan terjadi. Sepasti apa Bu? Sepasti apa Tante? Sepasti matahari yang setiap hari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Mau orang lihat, mau orang percaya, mau orang nggak percaya, matahari tiap hari akan tetap muncul dari timur dan tenggelam di barat. Ya, waktu kedatangannya tidak ada yang tahu, anak pun tidak, hanya Bapak yang tahu. Namun ketika hari itu datang, yakinlah semua mata akan terpaku ke langit di atas Bukit Zaitun, ya, di Yerusalem. Pasti. Waktu itu terjadi semua mata akan melihat ke sana. Puji Tuhan untuk kita semua ya yang sudah pernah sampai ke sana ya. Yang belum gimana Bu? Ya doakan supaya lutut saya sungguh-sungguh sembuh. Nanti kita akan berangkat, kita akan sampai ke Bukit Zaitun lagi ya. Semoga keburu sebelum Tuhan datang kedua kalinya. Ya, yang belum pernah nabung supaya bisa kita pergi beramai-ramai nanti ke sana ya. Keren banget setelah dulu kan belum belajar kitab Wahyu kita ke sananya. Tapi nanti ketika kita ke sana sudah belajar kitab Wahyu mungkin kita nangis. Kita bayangin nanti akan terbelah nih dari sini. Wah Yesus akan datang. Tapi waktu itu sudah dikasih tuh ya ada tempatnya kan yang Yesus take off itu sampai dipagerin. Kok dipagerin Bu? Ya kalau enggak orang selfie semua. Terus coba nginjek-nginjek kakinya dipas-pasin gitu ya. Yang keempat, persiapan untuk kedatangannya kembali. Wahyu 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Dalam pertempuran final nantinya ya, segala pemberontakan setan yang dimanifestasikan dalam diri sang antikristus dan nabi palsu ini akan mencapai klimaksnya di Harmagedon. Di Harmagedon. Ya waktu itu kita juga lihat Harmagedon ya. Nah, di situ sang antikristus, raja-raja di bumi ini dan orang-orang yang malang yang mau mengikuti antikristus dan nabi palsunya yang pakai tanda binatang itu akan berkumpul semua di Harmagedon nantinya. Untuk sekali lagi mencoba untuk melawan menantang Kristus. Tentara mereka akan terdiri dari prajurit-prajurit dari 10 bangsa dari kekaisaran Romawi yang akan kembali dibangkitkan nantinya. Seperti sudah dinubuatkan. Sang antikristus akan didampingi sang nabi palsunya. Merekalah yang akan memimpin semua tentara bangsa-bangsa yang sangat besar jumlahnya ini untuk menantang otoritas Kristus dan hak Kristus untuk memerintah atas dunia ini. Inilah pemberontakan hakiki melawan Allah. Dan yang Anda dan saya perlu waspadai adalah ini. Mungkin Anda bilang, Bu kenapa Bu? Kok kita mesti mempelajari itu semua? Gini, saya mau bilang sama Anda semua begini. Ada sesuatu yang kita perlu pelajari yang related dengan kita sekarang ini. Apa itu? Ketika kedatangan Kristus sudah makin dekat. Ya kalau Anda nggak tahu, setan tahu. Makanya kita juga harus tahu. Supaya kita tidak ditipu. Itu maksud saya ya. Ketika kedatangan Kristus ini sudah semakin dekat, kuasa di alam jahat itu akan melakukan semampu mereka, semampu setan ini ya, untuk mempersiapkan diri mereka demi apa? Ini yang kita harus ngerti. Demi memiliki pasukan sebanyak mungkin gitu di dalam final battle ini nanti. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara apa? Supaya pasukannya makin banyak. Ya enggak ada lain dengan menggencarkan istilah saya penyesatan-penyesatan dan bahkan juga membuat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus berbalik murtad.
Kalau enggak murtad jadi suam, jadi apatis, kecewa pada Tuhan, pahit terhadap Tuhan Yesus dan akhirnya mundur dari Tuhan, murtad. Ya, dan sadarkah Anda semua bahwa ini semua kalau Anda lihat, kalau kita buka mata dan sebetulnya saya bukan bilang bahwa saya senang dengan adanya COVID-19 ini, enggak. Tapi sebetulnya kalau Anda baca Alkitab, Anda sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, harusnya Anda akan ngerti. Dengan adanya wabah COVID-19 yang ini orang bilang ini baru pertama kalinya loh. Wabah kok terjadi di seluruh dunia hampir dalam waktu yang bersamaan berturut-turut. Ya kan? Dalam waktu yang bersamaan. Dan tiba-tiba ada yang namanya seluruh dunia kena ekonomi ambruk. Kena resesi semuanya hampir di seluruh dunia. Kalau Anda belajar kebenaran firman Tuhan, apalagi belajar kitab Wahyu, harusnya Anda nggak memandang ini sekedar sebagai event yang terjadi yang kebetulan aja gitu. Oh ini kebetulan terjadinya di seluruh dunia. Enggak, menurut saya ini setan sudah tambah nervous. Ya sudah tambah nervous. Apa tujuan setan? Selain untuk membuat banyak orang stres. Banyak orang yang akan memilih bunuh diri. Ya kalau Anda baca berita ada menteri siapa tuh di Jerman yang bunuh diri dengan cara nabrakkan diri di kereta. Ya kan? Kalau Anda baca hari-hari ini membawa makin banyak orang ke kerajaan kegelapan. Tetapi juga ingat, ini semua sebetulnya, saya udah bilang kan waktu kemarinnya, waktu kita bicara tentang the beast out from the sea, ya kan? Saya bilang bahwa harus ada yang menyiapkan panggungnya dulu untuk antikristus bisa muncul. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita harus mengerti. Ini semua adalah upaya setan untuk slow but sure menyiapkan panggung bagi antikristus akan muncul. Ingat yang saya bilang tentang resesi ekonomi. Ya. Dan sekali lagi, jangan nanti ada yang tanya sama saya ya. Setelah dengar khotbah ini WA saya, Bu, kok Tuhan nggak cegah? Yang tanya begini nanti saya akan suruh dengerin khotbah saya berulang-ulang. Ya, karena berarti dia enggak sungguh nyimak dong dan enggak paham. Karena enggak mungkin nanti saya setelah khotbah ini saya harus khotbah lagi balesin WA orang satu-satu yang tanya. Karena saya sudah berulang kali mengatakannya. Kenali Tuhan kita sungguh-sungguh. Dari sisi kasihnya juga, pengampunannya juga, tapi juga dari sisi keadilannya. Amin ya. Jadi jangan nanti ada yang kasihan. Nah, ya nanti dengerin lagi khotbahnya. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Penggambaran tentang kedatangannya kembali. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Pertama kalinya Yesus datang di bumi, tadi saya berkata dia tidak akan terlihat. Atau sebagian kecil aja yang tahu. Dan dalam artian mungkin ada yang tahu kayak Herodes mungkin sudah tahu kan gitu. Lalu orang Majus tahu gitu ya. Tetapi para gembala akhirnya tahu. Tapi yang notice bahwa dia yang lahir di Bethlehem itu raja di atas segala raja itu cuma sedikit. Yang lain hanya melihatnya sebagai bayi mungil di dalam palungan. Makanya ditolak-tolak. Pintu semua tertutup ya. Namun kelak di kedatangannya yang kedua, setiap mata akan melihat dia. Seluruh dunia akan menyaksikan kedatangannya kembali dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Mungkin Anda bertanya, loh Bu bagaimana mungkin seluruh dunia menyaksikannya? Kemajuan teknologi memungkinkan semua itu. Seperti Rabu kemarin saya di rumah 99 ibu yang lainnya. Harusnya lebih nih sampai kita bingung waktu itu mau memakai aplikasi yang mana. Karena kalau total semuanya bisa ikut itu 103 sama saya katanya. Tapi karena satu dan lain hal, saya sebetulnya ya pengennya bisa semua ikut. Tetapi yang bisa ternyata 99. Jadi dengan Ibu Glorinya itu 100 gitu ya, pas 100. Nah itu saya di rumah, ibu-ibu masing-masingnya juga di rumah. Tapi kita bisa saling melihat, bisa berkomunikasi dengan saya ya lewat aplikasi tertentu ya. Dan itu semua terjadi di dalam momen yang bersamaan. Dulu zamannya saya SMP sampai pun saya kuliah belum ada yang macam kayak begini. Ya. Dan saya terlalu percaya
siapapun yang menyaksikan kemunculannya Yesus nanti untuk kedua kalinya, nggak bisa enggak menurut saya. Akan diliputi rasa kagum, tapi sekaligus juga gentar yang amat sangat. Bagaimana tidak? Bayangkan saja di saat semua orang di seluruh dunia sedang istilah saya mungkin mantengin gitu ya kan, mantengin televisi semuanya duduk. Karena akan melihat peperangan terbesar yang terjadi di sepanjang sejarah manusia gitu. Di lembah Harmagedon yang menurut saya pastinya udah didengung-dengungkan, mungkin udah di-broadcast sama Antikristus dan apa grupnya gitu ya kan. Itu yang mendunia dan tiba-tiba di saat yang tidak diduga-duga terdengarlah bunyi gemuruh yang ditiup itu ya sangkakala bunyi gemuruh yang sekaligus yang nyaring sekali dari beribu-ribu sangkakala yang ditiup oleh para malaikat di surga dan bersamaan dengan itu Anda coba kalau saya merem saya bayangkan makanya saya tadi kan keluarin gambar itu saya senang banget dengan gambar itu. Tiba-tiba keluarlah seekor kuda putih yang di atasnya duduk Tuhan Yesus yang matanya seperti nyala api. Ya, dan di atas kepalanya pakai banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama katanya yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Yesus sendiri. Dan ia memakai jubah tadi yang telah dicelup dalam darahnya ya dan dalam darah bukan darahnya telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ya tadi di Wahyu 19, 12, 13. Saya nggak tahu seperti apa kagetnya semua orang di seluruh dunia nantinya. Tapi udah telat. Mari sekarang kita lihat satu-satu makna dari simbol yang disebutkan dalam Wahyu ini. Ya, simbol-simbolnya kan banyak nih sebetulnya. Apa artinya? Dari mulai namanya. Dikatakan firman Allah di Wahyu 19 ayat 13. Yesus disebut firman Allah. Karena dia sebetulnya adalah Allah sendiri yang tidak kelihatan. Yang diwujudkan Allahnya tidak kelihatan tapi diwujudkan dalam diri manusia Yesus Kristus. Sehingga setiap perkataan Allah, firman Allah itu sebetulnya adalah Yesus ini. Semua perkataan Allah itu sebetulnya Yesus ini. Jadi kelak waktu Yesus turun ke dunia ini untuk menegakkan keadilan. Yakinlah bahwa itu adalah keadilannya Allah sendiri. Ya, keadilannya Allah sendiri. Maksudnya gini, Allah sendiri sebetulnya yang turun ke bumi ini untuk menegakkan keadilan. Ya, itu Allah sendiri. Dalam bentuknya manusia Yesus Kristus. Yang kedua namanya yang setia dan yang benar. Wahyu 19 ayat 11 juga dikatakan saksi yang setia dan benar. Nanti Anda lihat di Wahyu 3 ayat 14, Wahyu 1 ayat 5, lalu Wahyu 3 ayat 7. Ya, ini mengindikasikan bahwa setiap perkataannya adalah tepat dan benar. Gak usah diragukan. Ya, karena dia yang setia dan yang benar. Lalu namanya juga Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Tadi di ayat 16 dari Wahyu 19. Dari segala raja yang pernah ada di bumi ini, Kristuslah tetap Sang Raja Agung. Dari setiap tuan yang memerintah di bumi ini, Yesus tetaplah Tuan. Ya, tetaplah Tuhan yang setiap lutut akan bertelut di hadapannya ketika dia datang kembali nanti. Nama-nama ini menolong kita sebetulnya Bapak Ibu dan anak-anak untuk selalu ingat bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Ya Anda harus ingat ini. Dan ia berjanji, ia yang tidak pernah gagal ini berjanji. Suatu hari kelak dia akan menghakimi bumi ini karena kefasikannya. Dan kedatangannya yang ke bumi, kedua kalinya kembali ke bumi ini akan mendemonstrasikan kesetiaannya dalam menggenapi apa yang dia sudah janjikan kepada Anda dan saya. Ya, dan ini sebetulnya gini, untuk kita paham bahwa Tuhanku tuh gak pernah gagal. Dia pasti akan menepati janji yang sudah diberikan kepada Anda dan saya, kepada kita. Tapi ini tidak mudah. Ya, diucapkan gampang. Tetapi dilakukan itu, diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau kita tidak dengan sengaja terus menerus gitu ya. Bersama dengan Roh Kudus on purpose gitu. Dengan sengaja mengingatkan diri kita sendiri dulu gitu. Ingatkan tentang hal ini. Apalagi di tengah sikon negara kita dan dunia yang seperti ini. Ya, yang seolah kok semua yang baik, ya semua yang semua yang nggak baik, semua yang negatif, semua yang jahat itu seolah hari-hari ini menang. Ya, dan sepertinya kok Tuhan diam saja. Enggak Bapak Ibu dan anak-anak.
Tuhan gak diam saja. Tuhan itu tetap duduk hari ini. Dengan situasi corona yang seperti ini di seluruh dunia. Tuhan masih duduk di atas tahtanya. Masih. Ya masih duduk di atas tahtanya. Dan Tuhan gak diam. Tuhan sedang terus menghitung sampai genap semua kejahatan di dunia ini. Dan keadilannya akan berjalan. Bagi kita orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sebetulnya ini adalah waktu untuk kita itu berbenah diri. Kita mengintrospeksi diri dan pastikan bahwa diri kita ini kan kafir, pastinya bukan. Ya kan, saya udah berulang kali berkata bahwa kita bukan kafir karena kita percaya, kita mengenal Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan kita sudah born again. Tapi yang kita harus cek and recheck selalu adalah sungguhkah kita bukan tergolong orang yang fasik. Ya, jangan ada yang tanya lagi sama saya. Apa maksudnya fasik gitu ya. Ini juga sama nanti ntar saya suruh dengerin khotbah saya dari awal gitu ya. Tapi mari sungguh pastikan Anda dan saya bukan orang fasik. Amin ya. Nah sekarang kita lanjut dulu. Matanya, tadi kan dikatakan saya percaya gini, kalau sampai disebutin ininya kayak gimana, yang dipakai apa, terus matanya bagaimana gitu. Itu pasti bukan cuman sekedar untuk memenuhi Alkitab, bukan. Pasti ada artinya. Dikatakan matanya seperti nyala api. Apa artinya ini? Api yang akan membakar semua yang palsu. Ya, ini juga penggambaran tentang kemampuan Tuhan untuk melihat sampai di kedalaman hati manusia. Ya, dan membereskan segala ketidakadilan nantinya. Nanti Anda bisa lihat sendiri di Wahyu 1 ayat 14, Wahyu 2 ayat 18, Wahyu 19 ayat 12 tadi. Ya, sama seperti api yang membakar biji tambang untuk menyingkapkan, kan kalau orang mau ini emas kan dibakar. Untuk melihat apakah ada logam mulianya di situ. Apakah ada logam yang murni di dalamnya. Mata Kristus nantinya juga akan melakukan hal yang sama. Bukan pada logam, tetapi pada hati manusia. Dia akan menembus motif bangsa-bangsa. Dan motif kita juga sebagai individu-individu. Dan akan menghakimi mereka dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Ya, kita lihat mahkotanya. Saat Yesus datang untuk pertama kalinya di dunia ini, musuh-musuhnya menancapkan mahkota duri di kepalanya. Ya. Tapi ketika dia datang nanti untuk kedua kalinya, mahkotanya yang banyak, dia kan katanya pakai mahkota yang banyak. Itu mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa tidak ada pemerintahan, keperkasaan ataupun otoritas yang akan mampu bertahan melawan dia nantinya. Karena dia akan mengenakan mahkota dari setiap raja, setiap bangsa di bumi ini. Makanya mahkotanya banyak, bukan satu. Ya, itu melambangkan bahwa dia merebut semua kuasa di dunia ini. Sekarang jubahnya. Kita lihat jubahnya yang menurut saya paling keren jubahnya. Kalau kita hanya baca sepintas tadi kan saya bilang jubah yang dicelup dalam darah ini seolah bertolak belakang gitu Bapak Ibu dan anak-anak. Bertolak belakang dengan apa? Dengan keagungan dan dengan kemuliaan kemunculannya dari dalam surga. Kan semuanya putih bersih berkilau-kilau gitu. Terus kok tiba-tiba ini satu tok nih jubahnya dicelup darah warnanya merah darah. Tapi menurut saya justru sebaliknya. Jubah merah darah ini justru berbicara tentang esensi kemenangannya itu sendiri. Apa itu? Penebusan yang Yesus lakukan dengan sempurna di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang telah disembelih sejak awal dunia. Ya di Wahyu 13 ayat 8 itu. Yang membuat sah tadi saya bilang. Membuat punya legal untuk menghakimi dunia ini. Orang-orang yang bersama dia pada waktu kedatangannya. Sekarang kita akan lihat orang-orang tadi tahu ya tuh jubahnya itu justru merah karena itu legalnya dia. Itu meterainya dia untuk sah mengadili semua bangsa di bumi ini. Karena kita lihat orang-orang yang akan bersama dia waktu kedatangannya. Di ayat 14 dari Wahyu 19. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ketika Kristus datang kembali, dia akan membawa serta tentaranya, pasukannya. Perhatikan di ayat 14 ini tadi dikatakan semua
Pasukan, bukan hanya pasukan tunggal surga saja. Nah pertanyaan siapa tentara atau pasukannya ini? Mereka adalah orang-orang percaya dari segala zaman. Ya, orang-orang kudus zaman perjanjian lama, orang-orang percaya segala zaman itu orang-orang kudus dari perjanjian lama, dari perjanjian baru. Kita semua yang bertahan sampai kesudahannya dan juga orang-orang kudus dari masa tribulasi bersama dengan pasukan malaikat Allah. Ya bersama malaikat malaikat yang akan datang bau-membau dalam satu kekuatan yang maha besar. Zakaria sudah menubuatkan ini di ayat 5 dari Zakaria 14. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Dan Yudas sekali lagi menggemakan kata-kata ini. Di ayat 14 dari Yudas. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Anda nanti juga bisa melihat sendiri apa yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 dan 2 Tesalonika 1 ayat 10. Nanti Anda yang mau melajari lebih detail bisa lihat di 1 Tesalonika 3 ayat 13 dan 2 Tesalonika 1 ayat 10. Tapi saya ingin kita memperhatikan ini. Orang-orang kudus yang datang bersama Tuhan Yesus ini kan semuanya pakai lenan putih ya. Pakai bajunya tuh lenan putih bersih. Sedangkan Yesus sendiri jubahnya bukan putih bersih kan, melainkan merah padam atau merah darah gitu. Ya merah darah lebih tepatnya, ya merah darah. Apa makna dari penggambaran ini? Waktu Roh Kudus bukakan ini kayak ada yang dek gitu di hati saya. Apa maknanya? Dari semua orang kudusnya ini termasuk Anda dan saya nantinya ya yang setia sampai pada akhirnya. Ya, semoga Anda tidak harus masuk masa tribulasi ya tapi tetap setia sampai akhir. Apapun yang terjadi termasuk ketika ada COVID-19 termasuk nanti semua yang mungkin masih akan terjadi pastinya. Masih akan terjadi di dunia ini dan setan akan tambah nervous dan tambah kuat akan menggocoh dunia ini. Tapi Anda bertahan sampai kesudahannya ya. Anda dikatakan akan mengenakan pakaian lenan yang putih bersih. Bahkan ada ayat yang berkata berkilau-kilauan. Tapi kenapa Yesus pakainya merah padam, merah darah, ya merah darah. Ketika Roh Kudus bukakan ini saya kaget. Jubah Yesus bernoda darah supaya Anda dan saya boleh mengenakan lenan putih bersih sebagai lambang kebenarannya yang diimpartasikan, diberikan kepada Anda dan saya. Ya. Dan kelak para orang kudus ini tidak perlu khawatir bahwa pakaian lenan putih mereka itu nantinya keciprat darah gimana? Kan peperangan Bu. Ya keciprat darah gimana? Di pertempuran Harmagedon. Menurut saya tidak perlu. Karena Yesus sendiri yang akan membantai para pemberontak dengan sebilah pedang tajam yang keluar dari mulutnya. Nanti kita akan lihat apa artinya pedang tajam. Ya, tapi kita masuk dulu yang ke-6, poin ke-6 tentang maksud kedatangannya. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang. Jadi tujuan kedatangannya yang kedua kalinya nanti adalah untuk menghakimi dan berperang. Ya, dan ayat 15 menyatakan detail perangnya. Detail perangnya kayak gimana? Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Ya, yang akan memukul segala bangsa dan dia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Saya memang sengaja ulang-ulang ya ayatnya supaya ada detail-detail yang Anda harus perhatikan. Mengapa Tuhan kita sampai semarah itu? Ya, Tuhan yang maha kasih ini, Tuhan yang maha pengampun yang selama ini Anda dan saya kenal. Kenapa sampai sehebohnya itu? Sampai dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam dan itu menghabisi semua bangsa-bangsa yang tertinggal nanti di peperangan Harmagedon. Ya, kenapa bisa begitu? Gitu, bisa semarah itu. Nah, saya menemukan Yudas menggambarkan dunia macam apa sih yang akan didapati Yesus saat dia nanti datang kembali. Tadi kita sebenarnya sudah baca, tapi kita mau ulang supaya lebih perhatian. Dari Yudas ayat yang ke-14, 15. Juga tentang mereka Henoh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang yang semua orang dan menjatuhkan hukuman atas perhatikan orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan oleh karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan.
Coba Anda bisa bayangkan dalam satu perikop pendek cuma terdiri dari 2 ayat, 3 kali kata fasik digunakan. Nah, saya percaya pengulangan ini bukan kebetulan. Ya, bacaan ini menekankan bahwa ketika Kristus datang untuk kedua kalinya nanti, dunia macam apa yang dia dapati? Kefasikan yang macam apa yang akan dia temui? Dan kesabarannya sudah final, sudah habis. Dia akan menjatuhkan hukuman terhadap mereka yang sudah menantang dia, menyepelekan kerahimannya. Dan dengan pedang yang tajam dari mulutnya, dia akan memukul orang fasik dari segala bangsa dengan perbuatan fasiknya. Ya, nah gini Bapak Ibu dan anak-anak, pedang yang keluar dari mulutnya ini kita harus tahu, ini bukan merepresentasikan firman Allah. Seperti yang minggu kemarin, Jumat kemarin kita belajar selengkap senjata Allah di Efesus 6 ya ayat 17 ya. Pedang roh gitu yaitu firman Allah. Bukan, itu kan senjata yang dia berikan kepada kita. Yang Allah sediakan untuk kita. Tapi kalau ini sebetulnya ini adalah mengacu secara simbolis kepada suatu instrumen perang yang tajam. Menurut saya, entah itu benar-benar pedang atau bahkan mungkin senjata pemusnah yang lebih modern yang sangat tajam. Ya, yang mungkin nggak perlu sampai darahnya muncrat. Kalau pedang beneran kan drut muncrat darahnya, ini nggak perlu, tapi habis semuanya. Dan itu mungkin saja. Ya, yang dengan itu Kristus akan menjatuhkan bangsa-bangsa yang menantangnya serta meneguhkan pemerintahannya yang mutlak untuk masa 1000 tahun. Ya, yang akan kita pelajari next. Tapi yang ketujuh, penghukuman waktu kedatangannya. Penghukuman macam apa? Ya, kita lihat di Wahyu 19 ayat 17-18 lalu melompat di ayat 21-nya. 17-18. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit katanya. Ya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Semua ditulis di Alkitab itu bukan meaningless Bapak Ibu dan anak-anak. Ya kita harus lihat ini. Perjamuan yang besar supaya kamu makan, maksudnya burung-burung ini makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu ngelompat di ayat 21-nya dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini semua burung spesial dipanggil sama malaikat. Ya, penghukuman terhadap orang fasik pada momen ini menurut saya akan sangat-sangat mengerikan. Dan kematiannya akan sedemikian banyak dan meluas. Sampai-sampai seorang malaikat dari sorga itu akan memanggil burung-burung di langit untuk berkumpul untuk supaya memakan perjamuan daging manusia. Kalau enggak ribet ngangkatinya gitu ya. Yang mengerikan ini. Kata yang dipakai untuk burung di sini itu adalah orneois. Dalam bahasa Yunaninya orneois yang secara harafiah itu diterjemahkan sebagai burung pemakan bangkai. Karena tidak semua burung makan daging toh. Ya, dan itulah yang diundang oleh malaikat untuk memakan daging dari mereka yang akan dihantam oleh pedang yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Anda bisa bayangkan banyaknya kayak apa dan langsung semuanya mati. Ya, perhatikan bahwa yang akan jatuh dalam pertempuran ini nantinya adalah dikatakan para raja, para panglima, orang merdeka maupun hamba besar maupun kecil. Apa yang mau dikatakan oleh ayat ini sebetulnya? Maut itu Bapak Ibu dan anak-anak adalah alat yang hebat untuk menyamaratakan orang. Maut tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta, tidak mengenal ras, golongan maupun usia. Maut akan memperlakukan orang secara sama. Ya, kita sekarang saja sudah begitu ngeri mendengar berapa orang yang mati, berita tentang berapa yang mati karena COVID-19 ini. Apakah hanya orang golongan tertentu? Enggak kan? Apakah hanya ras tertentu? Tidak. Apakah hanya usia tertentu? Tidak juga. Ada yang usia 80 enggak mati, ada yang usia 60 mati, ada usia 30 sekian mati. Betul ya? Siapapun bisa saja mati karena virus ini. Betul? Tapi kalau sekarang gini bedanya, orang masih bisa menjaga imunitas tubuh katanya begitu, ya kan? Supaya tidak terkena virus ini. Bisa buat social distancing,
untuk mencegah penularannya. Minum jamu, jamu laris sekarang. Ya, lalu kalau saya ke apotek, semua vitamin C, vitamin E habis. Dari merek apapun diborong sama orang. Ya, kalau ke supermarket, kalau dulu orang suka beli yang junk food gitu. Ya kan sekarang yang junk food nggak laku. Karena orang nyadar belinya sayur, buah. Toko sayur, toko buah laris semuanya. Ya Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya. Pasti tahu ya kayak saya. Pasti tahu ke pasar kayak ini orang belinya ikan gitu ya kan. Nah seperti itu. Tapi saya mau berkata begini Bapak Ibu dan anak-anak. Saat Harmagedon, saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, pedang tajam yang keluar dari mulutnya nanti akan membabat habis siapapun yang didapati fasik. Dan tidak ada social distancing maupun jamu maupun vitamin yang bisa membuat orang-orang fasik itu terhindar dari pedang ini. Catat itu. Ya, so pasti lebih mengerikan dari COVID-19. Ya, terakhir adalah yang ke-8. Penalti pada waktu kedatangannya kembali. Wahyu 19 ayat 20 dan 21 terakhir. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Sekali lagi diulang. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ya. Ketika Yohanes memakai kata tertangkap, ya tadi kan saya kasih huruf kapital, tertangkap. Dia memilih istilah yang menarik. Kenapa begitu? Karena ternyata di dalam bahasa Yunani yang asli, kata tertangkap itu memiliki arti apa? Mencekal dan merenggut. Bukan cuma mencekal, tapi merenggut begini. Ketika saatnya tiba, yaitu ketika cawan pelanggaran itu sudah full, sudah penuh. Cawan murka Allah juga sudah penuh. Tuhan sendiri yang akan merenggut sang binatang dan nabi palsunya dari bumi ini. Dan kedua makhluk jahat itu akan diberi kehormatan dalam tanda kutip untuk mendahului Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Satan, setan, iblis itu. Ya, tapi konyolnya begini, setannya belum akan bergabung dengan mereka di neraka. Ya kan? Hingga akhir masa kerajaan 1000 tahun nanti kita akan belajar next ya di Wahyu 20. Tetapi ya konyol kan? Ya, yang nyuruh setan tapi yang duluan masuk ke api neraka bukan setan. Tetapi sang antikristus dan nabi palsunya. Dikasih kehormatan untuk mendahului tuannya. Ya. Tapi sama dengan sang binatang dan nabi palsunya, semua orang yang memakai tanda binatang, siapapun itu yang mungkin merasa hoki waktu pertamanya di masa tribulation karena mereka bisa enak makan, ya kan, enak kerja dan sebagainya, masih tetap bisa punya penghasilan, mungkin punya posisi, mungkin dipromosi dan sebagainya. Mereka juga akan dilemparkan ke dalam api neraka. Yesus sendiri yang sudah pernah mengatakannya, bukan orang lain. Bukan tokoh lain. Nanti Anda akan lihat sendiri, pelajari sendiri di Matius 24. Yesus yang ngomong. Semua yang pakai tanda itu akan dilemparkan ke api neraka. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak mungkin ada di antara Anda yang bertanya. Walaupun mungkin di dalam hati, enggak berani diucapkan. Kenapa sih Bu Glory? Kok kita perlu-perluin belajar tentang semua hal ini? Kata Ibu, kita fokus saja pada Tuhan Yesus. Jangan pada setannya. Tapi malam ini kok Ibu mengungkapkan pada kita hal-hal yang sifatnya penghakiman dan penghukuman terhadap antikristus, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kalau Anda perhatikan, sebenarnya fokusnya tetap tidak berubah. Fokus kita, pembicaraan kita tetap pada siapa Yesus, Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Tapi kita perlu mengupas hal-hal ini justru untuk kita ingat selalu bahwa kemenangan Kristus atas musuh bebuyutannya yaitu setan atau iblis itu mutlak. Pasti. Bukan kemungkinan. Bukan. Atau kira-kira mungkin akan menang. Enggak. Mutlak dan pasti. Ya, justru untuk itu kita belajar tentang penghukuman-penghukuman ini. Tapi Tuhan adalah sekali lagi Bapak Ibu dan anak-anak, Tuhan yang menghitung. Ya, dan itulah sisi keadilan dan kasihnya yang luar biasa sebetulnya. Mempelajari kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini dalam segala kemuliaan dan kekuasaannya.
sekaligus juga hukuman yang akan diterima oleh sang antikristus, nabi palsu, orang-orang yang memakai tandanya, ya seharusnya membuat kita ingin lebih bersungguh-sungguh apa? Ada 3 hal. Yang pertama, hidup benar di hari-hari yang tidak mudah ini. Ya, karena waktunya sudah sangat-sangat singkat sekali Bapak, Ibu, dan anak-anak. Wabah COVID-19 yang mendunia saat ini, ekonomi global yang ambruk, seharusnya membuat kita makin menyadari bahwa kita ini memang sungguh sudah hidup di ujung dari ujungnya akhir zaman. Ya, jangan hanya malah kita sibuk dengan hal-hal yang duniawi dan tidak pernah mau bertobat, membereskan hidup kita, membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Kita tidak pernah mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan. Ya, tapi yang kedua, harusnya melihat situasi yang seperti sekarang ini dan mempelajari kebenaran dari wahyu ini. Kita harusnya lebih terbeban dan menjadi bersemangat gitu. Lebih dari hari-hari yang lain untuk mau menjadi saksi-saksi hidupnya Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi pelaku firman, nggak ada lain. Ya, supaya makin banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang diselamatkan. Karena ini apa kita tidak kasihan Bapak Ibu dan anak-anak. Kalau kita lihat, kita baca banyak orang yang tidak sungguh mengerti bahwa ini adalah strategi setan untuk menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan. Mereka hanya melihat sebagai satu event saja COVID-19 ini. Padahal Tuhan sudah ingatkan terus. Ingatkan terus akan adanya wabah, akan adanya macam-macam, akan ekonomi yang resesi. Tuhan sudah omong. Tapi banyak orang yang tidak belajarin firman Tuhan kaget. Dan shock. Dan reaksinya macam-macam. Dan pastinya enggak godly reaksinya. Ya, termasuk yang bunuh diri itu. Yang ketiga, seharusnya dengan kita mempelajari sungguh-sungguh tentang kedatangannya kembali ini yang sudah pasti akan terjadi di akhir masa tribulasi, kita menjadi justru memiliki pengharapan penuh bahwa kita menanti-nantikan sangkakala terakhir, komando terakhir ketika apa? Ketika setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku tidak ada manusia yang kasihnya lebih besar daripada kasih Yesus Kristus, singa dari Yehuda yang telah menang. Dan he is always the winner. Siapa bilang amin? Saya ingin Anda di rumah masing-masing memberi kemuliaan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, tetapi Bapak Ibu dan anak-anak, sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu yang luar biasa, ya lagu lama juga ya. Tapi sambil menunggu Deo menyiapkan lagu ini. Saya tuh saat teduh di sore hari. Saya punya 3 saat teduh pagi, lalu siang, lalu yang di sore hari. Waktu sore tadi sebelum saya bebenah diri, sebelum saya mau mandi dan sebagainya. Saya itu membaca satu buku renungan saat teduh saya sore hari. Saya membaca kesaksian seorang penulis di Amerika yang bernama Marshall Shelley. Marshall Shelley ini mungkin bukan penulis yang amat sangat terkenal, tetapi kesaksiannya itu menyentuh banget di hati saya. Marshall Shelley ini dalam momen yang bersamaan kehilangan kedua anaknya, meninggal gitu. Tidak ditulis karena apa, tetapi anaknya itu dua-duanya sekaligus meninggal. Tapi Marshall ini tetap setia dan tetap melayani Tuhan. Lalu ditanya oleh orang ya, kenapa kamu itu kok nggak kepahitan sama Tuhan? Kok kamu nggak ngerti kenapa tiba-tiba 2 anakmu ini harus berpulang ya. Tapi kamu tetap setia, kamu tetap mau melayani Tuhan. Kamu masih tetap bersemangat menulis buku-buku yang rohani dan sebagainya. Apa jawabnya Marshall Shelley ini? Dia bilang saya itu suka baca novel, dia bilang begitu. Ya dia suka baca novel. Dan dia bilang karena saya suka baca novel, saya mempelajari satu hal. Apa itu? Bahwa sebelum sebuah novel itu diakhiri, sebelum sebuah novel itu the end gitu ya kan, tutup, pasti sang penulis itu akan membuat segala sesuatunya menjadi jelas. Waktu saya merenungkan ini, saya bilang amin.
Seringkali hidup di dunia ini seperti sebuah novel Bapak, Ibu, dan anak-anak. Dan ini belum ending dari novel itu. COVID-19 bukanlah ending dari novel dunia ini. Ya, dan yang namanya sejarah itu adalah his story, ceritanya. Sang penulis cerita ini nantinya di ujungnya sebelum ditutup dunia ini dan dibuat bumi dan langit yang baru. Pasti sang penulisnya ini akan membuat semuanya menjadi jelas. Bagian Anda dan saya hidup benar di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh eagerly await untuk kedatangannya yang kedua kalinya. Amin Bapak Ibu. Mari kita menyembah dengan lagu ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Bapak Ibu dan anak-anak,
setelah kita menyembah Tuhan, sebelum masuk dalam doa, saya sungguh-sungguh ingin berpesan. Biasanya di waktu-waktu yang kemarin, saya ini tipe orang yang jarang-jarang berpesan untuk sharekan ya YouTube saya ini, khotbah saya ini. Hampir-hampir nggak pernah ya saya bilang begitu gitu ya. Tetapi hari-hari ini saya memang sungguh-sungguh meminta ibu, bapak dan anak-anak untuk sharekan. Ya kemarin sudah dikabarin untuk suruh subscribe gitu ya supaya bisa dapat update-update-nya dari AOTK, berita-berita dari AOTK. Tetapi saya pengen bapak ibu dan anak-anak on purpose sharekan khotbah-khotbah ini. Supaya apa? Supaya menyemangati karena hari-hari ini banyak orang-orang yang butuh sesuatu yang pasti. Ini sebetulnya ada apa yang sedang terjadi ini. Sehingga daripada Anda men-sharekan yang lain, mari share kebenaran firman Tuhan ini. Ya, dan saya juga mau menunjukkan di layar, mungkin bisa ditunjukkan bahwa persembahan yang Anda taburkan walaupun kita tidak ada sesi di Prisma, tapi Anda tetap setia. Saya berterima kasih Anda tetap setia mengirimkan persembahan ya di rekening yang dicantumkan di bawah ini. Persembahan ini bukan sekedar untuk supaya kita bisa tetap streaming seperti ini, ya itu juga ya supaya kerajaan Allah ditegakkan, tetapi juga kita ini terbeban dengan banyak orang gitu ya yang membutuhkan untuk membagikan makanan dan sebagainya ke tenaga medis di rumah sakit tertentu ya. Mungkin bukan dari kita sendiri, dari AOTK sendiri yang bisa langsung datang ke atau kenal dengan para dokter itu. Tetapi ada saja orang yang bisa kenal sehingga kita bisa salurkan itu. Dari siapa semua itu? Dari ibu, bapak dan anak-anak. Kalau kita mau di saat yang tidak mudah ini menyisihkan untuk ditaburkan, pasti itu akan sangat memberkati. Ya Bapak Ibu, jadi saya sungguh-sungguh titip pesan untuk di-sharekan khotbah ini kepada keluarga, kepada teman Anda, siapapun itu. Ibu Glory pesan begini, Tante Glory pesan begini bukan untuk supaya Ibu Glory ngetop, bukan. Ya, tetapi untuk sungguh-sungguh orang-orang ini tidak seperti orang yang limbung dan orang yang bingung. Ya, oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh Tuhan Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, kami tahu walaupun saat ini sepertinya Engkau diam, sepertinya mungkin banyak orang menanti-nantikan kapan Tuhan membereskan dunia yang seperti ini. Tetapi malam ini kami mengerti, kami punya Tuhan yang pasti akan menang. Kami punya Tuhan yang pasti akan menegakkan keadilan di bumi ini. Tetapi kami juga tahu Tuhan malam hari ini, Tuhan yang akan menegakkan keadilannya ini adalah juga Tuhan yang masih memiliki panjang sabar dan Tuhan yang masih menghitung. Kami malam ini tahu Tuhan, kalau Engkau diam, Engkau sebetulnya tidak diam. Engkau masih duduk di atas tahtamu dan Engkau menghitung dengan sungguh-sungguh. Sampai nanti tiba waktunya, cawan itu penuh. Dan Engkau akan menegakkan keadilan-Mu yang seadil-adilnya. Hati kami Tuhan terbeban sangat. Karena waktunya kami tahu sudah sangat singkat dengan semua yang terjadi di sekitar kami. Ajari kami untuk menjadi orang yang bijaksana. Untuk menjadi orang yang mengerti tanda-tanda zaman. Sehingga kami tidak hidup dari sehari ke sehari dengan berlalu begitu saja. Tetapi ajari kami untuk menjadi orang-orang yang menghitung hari-hari ini sedemikian. Dan memberi kami hati yang bijaksana Tuhan. Supaya kami makin bersemangat untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Membangun kehidupan yang intim dengan Engkau Tuhan. Mengenal Engkau dari semua sisinya. Dan juga Tuhan, kami sungguh ingin menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau bersegera membereskan yang tidak beres di dalam hidup kami ini. Dan kami mau bersegera menjadi pelaku firman. Supaya banyak orang di sekitar kami tertarik untuk sungguh percaya. Dan juga menjadi satu kawanan domba dengan Engkau sebagai gembala agungnya. Dan kami Tuhan tidak mau berat mulut. Kami tidak mau berat untuk men-sharekan semua kebenaran firman Tuhan ini. Kepada banyak orang yang hari-hari ini begitu dicekam ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, apatis Tuhan. Biar Tuhan kami menjadi pembawa damai dan kami menjadi pembawa harapan. Karena kami mengerti kebenaran firman-Mu. Hamba sungguh bersyukur Tuhan.
kalau kebenaran firman-Mu ini boleh diberitakan. Dan pakai terus HOTK Ministry untuk boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan. Entah lewat pemberitaan firman, entah lewat uang kami, lewat persembahan kami, lewat apapun. Dan malam hari ini hamba sungguh mau berdoa untuk semua orang yang mungkin malam hari ini sedang sakit di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang datang. Setiap orang Tuhan yang memiliki sakit penyakit Tuhan, Engkau sendiri yang datang dan Engkau sendiri yang menjamah. Kalaupun ada yang mendengarkan ini Tuhan, sedang di dalam masa karantina atau sedang harus melakukan self isolated Tuhan, atau bahkan sudah sakit, tetapi hamba berdoa sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang datang dan Engkau yang menjamah. Lebih dari kesembuhan fisik, tetapi biar Engkau Tuhan yang berbicara ke dalam hatinya, supaya juga secara rohani orang-orang ini sungguh-sungguh disembuhkan karena bertemu dengan Jehovah Rafa. Dan hamba sungguh berdoa Tuhan, semakin banyak orang yang berbalik kepada Tuhan, bertobat di hari-hari yang tidak mudah ini. Dan untuk kami semua Tuhan, yang memakai segala waktu kami, uang kami dan apapun Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Hamba berdoa, berkati orang-orang ini Tuhan dan secara berlimpah-limpah. Mereka yang mau berbagi di dalam masa yang tidak mudah ini. Engkau Tuhan yang melipat gandakannya 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Dan memberkati menjamin hidup mereka. Bukan sekedar kecukupan semuanya, tetapi Tuhan juga dibebaskan dari penyakit corona ini. Tidak terkena oleh penyakit ini. Karena ada benteng perlindungan yang berlapis-lapis. Bukan dari yang kami buat, bukan dari masker yang kami pakai. Tetapi sungguh benteng perlindungan yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itulah perlindungan kami yang utama. Dengan kami mau perkatakan malam hari ini Tuhan, ketika kami berlindung di bawah kepak sayap-Mu. Dan Engkau Tuhan, kami jadikan benteng perlindungan kami yang teguh. Walau 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 di kanan kami tidak akan terkena, kami hanya akan menontonnya. Dan Tuhan, biar kami semua Tuhan memastikan diri kami bukan menjadi orang-orang yang fasik, tetapi orang-orang yang mengerti kebenaran firman-Mu dan sungguh-sungguh melakukannya, memberkati banyak orang dan bukan menjadi batu sandungan untuk banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam satu nama yang punya kuat kuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, silakan Anda subscribe dan tekan loncengnya ya supaya Anda mendapatkan update-update dari HOTK Ministry. Dan kalau Anda suka, Anda bisa like dan sharekan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih.